Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi yang cerah yang penuh berkah ini, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di mushola yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sebagai simpanan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadir kepada junjungan kita, pemimpin kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap pengurus mushola Nurul Iman yang mudah-mudahan seluruh dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah mudahkan segala urusan. Allah panjang umur, ya, diberikan panjang umur, sehat afiat, rezeki yang banyak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini hari yang keberapa nih? Ke-25 ya. 25 bulan suci Ramadan. Akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Dikatakan nisful Ramadan zahaba wa nisful baqi agla min zahab. Setengah daripada Ramadan tuh ya udah pergi, sudah pergi. Setengah lagi akan mau penghabisan bulan setengahnya lagi nih ya. Agla min zahab itu lebih berharga daripada emas. Tuh, ya, lebih berharga daripada emas. Maka di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan ini kita harus tingkatkan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir-akhir ini kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan suci Ramadan yang dikatakan bahwa awalnya rahmat, ya pertengahannya maghfirah, dan akhirnya ini adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Ini kalau kita tahu di apa yang ada dalam Ramadan ini, Masya Allah, kita kepengen setiap tahun ini bulan suci Ramadan nih, ya. Lau ta'lamu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, ya, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau kita tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, ya, daripada keutamaannya, fadilahnya yang Allah berikan kepada kita kepengen semua nih setiap hari bulan suci Ramadan nih. Kira-kira mau nggak puasa setiap hari? Ya, setiap hari puasa. Tuh, karena memang di dalamnya Masya Allah sangatlah ya penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Yang banyak kita telah mendengar daripada guru-guru kita tentang ya fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Intinya ya dalam bulan suci Ramadan itu adalah yang paling inti. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini intinya nih, agar kita ini semua Allah jadikan atau menjadi orang-orang yang mempunyai predikat bertakwa, orang yang bertakwa. Nah, itu intinya, ya. Nah, takwa itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dalam satu kitab dikatakan apa? Intisalu awamirihi wa istinabu nawahihi. Jadi takwa itu adalah melaksanakan dengan semaksimal mungkin apa? Perintah-perintah Allah, kewajiban yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin kita laksanakan, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu secara global tuh takwa, seperti itu, ya. Ada Sayyidina Ali mengatakan apa? Takwa itu beliau mengatakan al-khauf minal zalil. Yang pertama, orang yang bertakwa yang pertama harus punya sifat takut kepada Allah, benar-benar takut dalam setiap keadaan, baik ada orang, nggak ada orang, ya. Takut sama Allah, bukan takut sama yang tua, bukan nih. Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sendirian takut, takut dan berbuat maksiat. Kenapa? Allah Maha melihat. Wa amal bitanzil, berusaha untuk melakukan apa-apa yang ada dalam Al-Quran isinya, mengamalkan isi Al-Quran. Wal qanaah bil kamil, ya, qanaah, menerima apa adanya yang Allah berikan pada diri kita. Itu termasuk sifat takwa. Ya, jadi enggak ngoyo atau ngoyo, memaksakan diri, ya, untuk mencari yang memang ya kelebihan harta umpamanya, ya, sampai lupa daripada ibadah. Itu jangan seperti itu. Kita tetap boleh dikatakan untuk berusaha, tapi ya selebihnya Allah yang berikan. Ya, boleh kita berusaha, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita. Terus yang terakhir adalah istidadu liyaumir rahil, istidad, bersiap-siap untuk hari kiamat. Itu termasuk sifat takwa. Jadi kita mempersiapkan nih. Kenapa? Mempersiapkan apa? Bukan mempersiapkan harta, bukan, tapi mempersiapkan ya amal-amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya ketika Nabi ditanya, ya, tentang orang yang paling cerdas, orang yang paling orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling mulia siapa? Itu orang-orang yang, kata Nabi, ya, selalu mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian. Jadi kita ini di dunia ini hanya untuk mempersiapkan kematian kita, karena dunia ini adalah hanya sementara, ya, sementara. Nanti kehidupan yang kekal kan di akhirat. Cuma dua tuh kehidupan di akhirat, ya, ada surga, ada neraka. Tinggal kita pilih mana yang mau kita pilih, ya. Tentunya kita kepengen ahli surga, maka di dunia ini kita harus mempersiapkan dengan amal-amal kita yang kita memang harus kerjakan tuh, baik kewajibannya, ya, sunnahnya ditanggung, dilengkapi dengan sunnah. Namun zaman sekarang kita prihatin nih, ya, prihatin. Tadi dikatakan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Masih banyak nih saudara-saudara kita, ya, saudara kita bahkan beragama Islam, banyak yang berani meninggalkan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat di pasar, ya, di jalan-jalan, di terminal, udah banyak orang lebaran. Dari hari 3 puasa udah banyak lebaran, ya, udah merokok, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, ninggalin kewajiban sholat dan lain sebagainya. Padahal itu Nabi mengancam, ya, dalam hadisnya yang kita pernah dengar, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar, bulan bin bulan labudda min dukhulin nar. Ya, apabila seseorang, ya, laki-laki atau perempuan, dia meninggalkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban puasa satu hari ditinggalin, ya, umpamanya sholat satu waktu, sholat di satu waktu doang ditinggalin dengan sengaja-ngaja tanpa uzur, langsung tuh namanya ditulis di mana? Di pintu mana? Di pintu neraka. Nauzubillah. Bukan di buku santunan, bukan. Di pintu neraka langsung ditulis nama kita itu. Ya, bulan bin bulan bulan bin bulan. Kalau udah tertulis berarti tinggal masuk tuh. Kenapa? Karena udah terdaftar. Nggak bisa dihapus tuh, kecuali dengan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat di foto-foto ilmu yang pernah ditinggalkan. Makanya nggak bersembarangan nih, ya. Kita ini hanya sementara tuh, ya. Kita untuk mempersiapkan akhirat, tentunya tadi harus kita persiapkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu takwa tuh. Ya, maka di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi intinya kita pengen tuh mendapat predikat bertakwa. Makanya ulama menggambarkan tuh, ya, tentang masalah puasa ini dengan dua hewan. Mungkin kita ada pernah dengar tuh, ya, ada dua hewan, ya, binatang, ulat sama ular. Ya, ulat sama ular. Ini dua-duanya puasa nih. Ulat puasa yang jadi kupu-kupu, ular puasa juga ganti kulit, ya. Jadi kita lihat perbedaannya nih.
Ketika ular dia berpuasa untuk mengganti kulit selama beberapa waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan, sebulan puasa nggak makan nggak ngapain diem, jadi lubangnya itu untuk mengganti kulit. Nah setelah puasa ada perubahan di dia. Dilihat setelah puasa ada perubahan nggak tuh ular? Kita lihat namanya masih nggak berubah, nggak berubah namanya. Setelah ganti kulit namanya ular-ular juga. Mukanya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah. Tuh ular tuh, ya. Semuanya nggak berubah, makanannya pun nggak berubah. Tadi makan tikus juga. Jadi setelah dia puasa, dia ular ganti kulit, nggak ada perubahan buat dia. Tuh, nanti kita jangan sampai kayak seperti ular. Setelah puasa nanti nggak ada perubahan. Kita tadi kepengennya manusia yang bertakwa. Berarti kita setelah puasa nanti harus apa? Harus ada lebih giat lagi, ya. Kalau bisa puasa sunnah kita kerjakan, ya. Sholat sunnah kita kerjakan lagi, tahajudnya, baca Qurannya. Ya, jadi bukan pas Ramadan doang kita rajin baca Quran. Setelah Ramadan justru lebih apa? Lebih giat lagi. Tuh. Kenapa? Kita lihat kupu-kupu nih, ulat, ya. Ulat juga sama. Dia sebelum jadi kupu-kupu dia puasa, bahkan masuk ke mana? Ke kongkong. Tuh, setelah dia berpuasa selama beberapa bulan keluar tuh. Cuma kita lihat, ya, dari namanya udah berubah. Tadinya ulat menjadi kupu-kupu. Wajahnya tadinya nggak enak dilihat, ya, enak dilihat. Kupu-kupu enak dilihat. Makanannya ulat tuh. Dia nggak pernah istirahat, makan dia tiap hari kerjaannya. Daun daripada bolong. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, makanannya apa? Sari-sari madu, sari-sari bunga, ya, yang dimakan yang bagus-bagus sama dia, milih tuh, nggak sembarangan. Terus kelakuannya setelah dia berpuasa, atas terbang cakep, ya. Kalau masih jadi ulat kita lihat juga geli. Nah kita ambil pelajaran nih. Jadi setelah puasa seperti kayak kupu-kupu berubah semua, ya. Nama kita tadinya orang lain suka maksiat jadi orang bertakwa, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, ya. Makannya kita nih biasa cablak umumnya, makan apa aja kita makan, ketoprak, somai kita makan umumnya, ya. Bakso masuk semua. Nah setelah Ramadan, ya, kita atur makan kita. Terus apa lagi? Kelakuan kita, ya. Jika lalu kita atur juga semuanya, tuh, ya. Jadi berubah semua tuh, berubah setelah puasa. Insya Allah ini kan latihan di puasa. Ya, Ramadan latihan untuk membentuk kita kepribadian kita menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena tadi itu dikatakan kita ini pasti akan meninggal dunia. Ya. Persiapan kita nanti buat di akhirat, bukan di sini. Kan tadi dikatakan di akhirat itu ada dua golongan, ya, ahli surga sama ahli neraka. Nah ini ada sifat-sifat ciri-ciri yang Nabi gambarkan di dunia ini, ya. Siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Di dunia udah Nabi gambarkan dengan sifat-sifat mereka. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha khalaqa bani Adam ala samani khisalin, arba'atu minha li ahli jannah wa arba'atu minha li ahli nar. Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan contoh sifat, menjadikan sifat kepada manusia anak Adam 8 perangai, 4 ciri untuk ahli surga, 4 ciri lagi untuk ahli neraka. Yang 4 kita lihat ciri-ciri ahli surga. Apa diantaranya? Diantaranya pertama, wajhul malih, muka yang selalu ceria, enak dipandang. Tuh, enak dipandang, ya, senyum di depan orang, nyapa, ya, jangan cemberut aja. Ya, punya duit gak punya duit cemberut. Nah, itu yang pertama tuh. Wajahnya enak, ada raut wajah yang kelihatan emang wajah apa? Wajah ahli surga, ya. Walaupun maaf nggak ganteng umumnya, ya, nggak cakep, tapi selalu senyum di depan orang, ya, nyapa orang, nggak cemberut. Yang pertama. Yang kedua, lisanun fasih, lisannya nih apa? Baik omongannya,
bagus, nggak santun, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah nyela orang, nggak pernah menggibah orang. Ini masya Allah nih, ya, lisan walaupun kecil tapi berpengaruh dengan kehidupan manusia. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia memelihara lidahnya. Tuh, ya. Karena ketika beliau Isra Mi'raj menggambarkan melihat orang yang mencakar-cakar muka dengan apa? Dan dadanya dengan kuku-kuku dari batang baga. Cakar itu mukanya tuh, penuh darah, jerit-jerit. Siapa tuh? Manhum ya Jibril, manhum ya Jibril. Manhum ya Jibril, siapa mereka? Oh ya Jibril, Nabi nanya sama Jibril. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging. Manusia makan daging, ya, saudaranya di dunia. Siapa tuh yang suka makan daging saudaranya? Orang yang suka ngomongin orang lain, ibadah, mitnah, naudzubillah. Tuh hati-hati lidah, ya. Ada dikatakan apa? Dengan lidah itu orang bisa masuk surga, dengan lidah orang bisa masuk neraka. Fasjunhu, ya, kalbun akur, suruh jaga tuh lidah tuh. Kenapa? Karena diandaikan kalbun akur, anjing yang suka menggonggong, galak, tuh lidah. Ya, banyak masalah kita nanti, ya, dalam pelajaran kita pelajari insyaallah. Yang waktunya kita nggak cukup untuk kita jelasin masalah lidah, ya. Tuh, dan ketiga apa? Ciri-ciri ahli surga. Qalbun naqi, hati yang bersih. Ini juga penting. Ya, apa hati bersih maksudnya? Kita berusaha nih, nggak ada sifat penyakit-penyakit dalam hati. Itu ahli surga tuh, seperti sifat riya, ujub, takabur, hasad, dengki, itu semua harus kita hilangkan. Karena bahaya tuh. Ya, walaupun nggak kelihatan di hati kita, kalau kita penyebab seperti itu, itu menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sombong, ya. Maka pernah Rasulullah SAW ketika beliau ngumpul seperti ini nih, ada salah seorang sahabat Ansor, ya, masuk, kata Nabi, sebentar lagi ada ahli surga, itu bahasa tadi, orang yang akan masuk surga. Sampai 3 kali tuh orang tersebut dia juga masih lewat. Nabi memberikan isyarat kepada satu orang bahwa dia nanti akan masuk surga. Sampai 3 kali, sampai 3 hari. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran nih, apa nih amalan nih seorang nih, bisa Nabi mengatakan dia ahli surga. Dia pura-pura berantem sama orang tuanya. Dia nginep di rumah dia tuh, nginep selama 3 hari. Diperhatiin nih orang selama 3 hari. Sholatnya biasa-biasa aja, baca Quran biasa-biasa aja, nggak ada tuh yang istimewa. Setelah 3 hari juga dia ngomong, ya akhirnya sebenarnya saya ini, ya, nggak berantem sama orang tua, datang ke sini nginep, nggak izin di rumah engkau, cuma pengen tahu apa sih amalan engkau, sehingga Nabi mengatakan engkau bahwa engkau ini akan masuk surga, penuh surga. Kata beliau nih, seorang sahabat tadi tuh yang dikatakan dia bakal masuk surga, nggak ada amalan yang paling menonjol, cuman ketika mau tidur dia di hati dia ngomong, ya, dimaafin semua orang yang salah sama dia. Dia gak ada sifat dengki sama orang, gak ada sifat hasud sama orang, itu dibersihin. Jadi ketika mau tidur ya muhasabah, ada orang yang jahat sama dia, dimaafin. Terus dia gak ada sama sekali dengki sama orang, iri sama orang, gak ada. Itu tuh, wah ternyata ini mungkin, ya, sifat itu tuh yang mulia tuh, hati bersih. Nah, itu yang bakal saya masukkan ke dalam surganya. Kita nih masya Allah memang berat nih, ya, apalagi ibu-ibu nih, ya. Beliau tetangga punya TV baru, ya, meriang dikit. Punya motor baru sakit gigi, ya. Punya tetangga punya mobil mati nih. Doki itu iri, ya, hasad. Kita jauh-jauhin, jangan sampai seperti itu. Nah, iya umpamanya ini. Ya, terus yang terakhir yadun sahi, tangan yang munfit, yang murah. Nah, ini juga termasuk ciri daripada surga. Tangannya gampangan, masih sedekah, ya walaupun sedikit tuh, dia usahakan setiap hari pergi ke mushola setiap subuh, sisanya 10.000 masuk itu, ya. Apalagi dia bisa bagi keluarganya, tetangganya dengan apa yang ada di rezeki Allah berikan kepadanya itu masya Allah, ya. Apa namanya, sifat dermawan itu bisa menjadikan dia masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya nih,
4 juga sifat ahli neraka. Yang pertama apa? Wajhun abis, muka yang selalu cemberut. Ya, jangan disuka cemberut. Biasanya ibu-ibu kalau nggak kasih duit nih, ya cemberut jangan, nggak boleh. Apalagi cemberut sama suami. Wah, masya Allah, nggak boleh. Haram masuk surga atau orang yang suka cemberut sama suami. Ya, perempuan nggak boleh. Kita juga sama, nggak boleh cemberut. Muka asem tuh nggak boleh. Ya, nah, kenapa? Karena termasuk ciri orang ahli neraka. Yang kedua, lisanun, ya, lidah yang suka apa? Tadi ngomongin orang, ya, gibahin orang, pakhish, nama lisanun pakhish, ya. Yang ketiga apa? Golbun syadid, hati yang keras, yang kotor. Tadi yang kebalikan daripada yang tadi, hasad, dengki dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah yadun bakhil, tangan yang pelit. Orang yang pelit nggak bakal masuk surga. Orang pelit, apa split itu dia bunyi kasir, ya, padat clothing apalagi tuh pelit tuh, ya. Akan dikatakan apa? Syuhun muto. Apa syuhun muto tuh? Orang pelit ngajak orang pelit juga. Orang dia pelit nih, ngajak orang pelit. Dia ngomong sama orang, ngapain sedekah? Pelit ngajak orang pelit, namanya syuhun muto tuh. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Jadi kisahkan pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia melihat seorang perempuan, tangannya semper, tahu semper ya? Sengklek deh bahasa kita, ya. Nah, ditanya, kenapa tangan kau seperti itu? Ya, karena yang hadis Siti Aisyah cerita bahwa dia pernah sebelumnya tuh dia bermimpi seakan-akan kiamat datang. Ketika kiamat datang, huru-hara yang sangat dahsyat tuh digambarkan ketika kiamat. Dia melihat orang tuanya dibawa ceret, tahu ceret? Tekor, kasih minum orang, semua kasih minum sama dia. Akhirnya dia melihat ibunya juga dan pada kehausan, lagi sangat dahsyat, keringetan, lagi jerit-jeritan, lagi nggak enak deh. Cuman megang apa namanya, gaji, tahu gaji nggak? Kalau gaji duit bukan, lemak tangannya kecil, diminum sama dia tuh, disep, kehausan lagi, cuma nggak ada manfaatnya tuh, dingin doang, dikit lemak. Akhirnya si anak kesian sama ibunya, karena merasa ibunya, diminta sama orang tuanya, ayah kenapa tuh ibu gak dikasih minum, sedangkan kau kasih minum orang lain. Kata ayahnya, udah bagian ibunya begitu, bagian ibu kamu. Kenapa? Karena di dunia dia pelit, gitu kata ayahnya tuh, ya. Nah, si anak gak mau juga, ada kesian, diambil tuh caretnya, pengen kasih minum ibunya. Ketika mau ngambil caret itu, mau ngasih minum ibunya, ada suara tuh, hatib namanya, suara yang gak dengar, suara gak ada kelihatan wujudnya. Apa katanya? Jangan kau kasih minum tuh orang tersebut, ibumu. Kenapa? Kalau kau kasih minum, tangan kamu akan tadi semper, ceklek, ya. Iya, demi kasih minum juga. Akhirnya betul, pas dia bangun tangannya kejadian ceklek. Nah, itu yang dipegang sama dia tadi, lemak itu seumur hidupnya dia cuma ngasih apa? Kata kisah itu, seumur hidupnya pernah ngasih ituan doang, sedekah. Tuh, ya, Allah perlihatkan tuh di akhirat. Apa yang kita keluarkan walaupun sedikit kecil tuh tetap nanti Allah akan berikan. Ya banyak manis kalau daratin khairanya banyak manis kalau ada gimana? Banyak manis kalau daratin syarriyah banyak manis kalau daratin khairanya gitu, ya. Jadi kecil apapun Allah perlihatkan. Tuh, dia pernah di dunia cuma ngasih sedikit itu, jadi buat pertolongan dia, tapi gak ada manfaatnya, ya. Nah, paling kita nih, insya Allah kita persiapkan buat di akhirat, ya. Kita punya rezeki, kita keluarga, kita sedekah, insya Allah nanti di akhirat bermanfaat buat kita, ya, sebagai syafaat bantuan kita, ya, ketika huru-hara yang sangat dahsyat di padang mahsyar, di mizan dan lain sebagainya. Nah, ya, mudah-mudahan tadi kita katakan termasuk kita ini Allah jadikan setelah bulan suci Ramadan, ya, orang-orang yang bertakwa, yang bisa benar-benar melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Al-Qur'annya kita jaga, terus sedekahnya setelah kita jaga semuanya, ya. Jadi setelah Ramadan bisa kita perubahan yang ada pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah sekali lagi, ya.
Nah ini kita berada di bulan suci Ramadan ini termasuk khususat kita kepada Allah, bahwasanya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari bulan Rajab kita udah minta sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, di bulan Rajab yang kita minta kan, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan. Nah, kita ada di bulan Ramadan nih. Berarti kita khusus sama Allah, doa kita dikabul tuh. Kemarin di bulan ke Ramadan tahun depan, dan terus ya, dalam keadaan sehat walafiat. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadhihi Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.